Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini dengan syukur, kami rindu untuk mendengar sapaan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami, dan dengan pertolongan Roh-Mu, kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada ambang dan kepada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang hal ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikian diperbuat mereka. Saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu apakah arti ibadahmu kepada Tuhan. Saat ini zamannya online. Segala sesuatu serba online. Makanan bisa pesan makanan secara online. Anak-anak yang sekolah secara online. Ibadah pun dapat menjadi ibadah secara online. Ibadah online termasuk salah satunya juga di dalam doa pagi saat ini. Segala sesuatu yang orang serba online banyak manfaatnya, namun juga ada begitu banyak godaannya. Ketika kita berbicara mengenai ibadah online, juga banyak godaannya. Misalkan ketika ibadah minggu secara online ya, baik live streaming ataupun dalam bentuk rekaman begitu, ada banyak godaannya. Contohnya apa godaan-godaan yang dapat muncul? Orang dapat beribadah di rumah ya dengan menggunakan handphone ataupun laptop ataupun TV LCD, bisa dengan berbagai bentuk kesiapan diri. Ada yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan dengan berpakaian secara rapih, dengan hati yang siap, bahkan duduk bersama dengan keluarga. Ataukah juga ada orang yang kemudian dengan kurang siap, ya, nonton beribadah ataupun menonton tidak dengan pakaian yang siap, ataukah juga mungkin beribadah dengan menggunakan handphone, bisa sambil tidur-tiduran, atau mungkin orang bisa sambil makan, ya, atau misalkan juga lihat YouTube-nya nanti sajalah, bisa nanti malam, ya, dan banyak hal. Nah, di dalam hal-hal tersebut
Pada kesempatan saat ini, kita mau jadi kembali bertanya, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Di dalam bacaan yang kita baca juga berbicara mengenai ibadah. Apakah arti ibadah? Apalah arti ibadahmu? Itu pun juga merupakan sebuah pertanyaan reflektif yang salah satunya kita baca di dalam ayat yang ke-26. Dan apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Di sini kita diingatkan suasana yang terjadi pada saat pembacaan yang kita baca. Kita bisa membacakan perikop ini dengan sebuah ketegangan, rasa takut. Bagaimana ketika orang Israel akan keluar dari Mesir dan kemudian di hari sebelumnya begitu ya, di siang harinya mereka mengolah makanan, mempersiapkan makanan sampai menjelang sore. Mereka mempersiapkan korban, sembelihan dan kemudian mengecat begitu ya dengan darah pada tiang pintu. Dan kemudian Tuhan yang bersabda kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, biarlah orang-orang Israel kemudian beribadah dari rumah dan jangan keluar dari rumah, karena akan ada pemusnah yang masuk ke dalam rumah-rumah orang Mesir. Kita bisa bayangkan malam hari itu, sepanjang malam tentu ada rasa takut. Tetapi pada esok harinya tentu juga ada rasa deg-degan ketika orang Israel akan keluar dari Mesir. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang ibadah sebagai sebuah bentuk pertolongan Tuhan. Nah, ini makna yang mau kita lihat pada kesempatan pagi hari ini dari bacaan yang kita baca. Ibadah menjadi sebuah saat untuk merenungkan Tuhan sedang bekerja menolong bangsa Israel. Ini merupakan bentuk pertolongan kepada orang Israel. Tuhan bekerja menolong, menyelamatkan orang Israel. Pemaknaan ibadah tentu kemudian dapat mengalami perubahan. Ketika itu merupakan sebagai ibadah yang dilakukan di rumah-rumah ya. Pada saat orang Israel akan keluar dari Mesir, ibadahnya di rumah-rumah dengan ketegangan. Dan kemudian orang Israel mengalami perubahan ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Orang Israel membangun namanya kemah suci ya. Kemah suci, tempat ibadah yang juga masih dibongkar-bongkar karena mereka terus berpindah-pindah. Mereka kemudian mengalami sebuah kerinduan akan adanya rumah ibadah yang lebih baik ya, dari tenda yang dibongkar-bongkar. Mereka punya sebuah kerinduan. Sampai akhirnya kemudian tiba pada sebuah zaman, yaitu zaman raja ya. Raja pertama, Raja Saul, kemudian selanjutnya Daud punya sebuah kerinduan ingin membangun rumah Tuhan. Dan kemudian di zaman Salomo lah kemudian rumah Tuhan itu dibangun dan disitulah menjadi pusat ibadah orang Israel. Mereka punya kerinduan dan kemudian disitulah dibangun rumah ibadah. Ada sebuah rasa senang, rasa syukur, dan juga rasa nyaman karena mereka punya rumah ibadah. Ya. Nah, namun apa yang terjadi selanjutnya? Ada sebuah masa di mana para imam melayani di rumah ibadah begitu dengan sebuah kebanggaan dan sukacita. Umat pun demikian. Punya sebuah kebanggaan, rasa syukur adanya rumah ibadah. Bait suci. Namun pada tahun 589 sebelum Masehi, rumah ibadah itu kemudian dihancurkan. Ada rasa sedih. Dan kemudian sekitar 70 tahun kemudian, Nehemia yang membangun kota, Ezra yang kemudian memulihkan kembali semangat beribadah. Kemudian pelan-pelan dibangun kembali rumah ibadah tersebut, bait suci tersebut. Dan kemudian kembali orang Israel dapat beribadah dengan sebuah ungkapan syukur dan kebanggaan punya bait suci, bait Allah. Akan tetapi tahun 70 kembali rumah Allah atau bait suci itu kemudian dihancurkan.
Dan yang tersisa hanya tembok-tembok yang dikenal dengan tembok ratapan. Dari perkembangan sejarah ini yang sehingga kemudian orang Israel beribadah di yang lebih kecil ya, sinagoge dan kemudian mengalami perubahan ke zaman masa Kristus menjadi beribadah di rumah-rumah. Ada proses perubahan demi perubahan dan Tuhan mengingatkan pada saatnya nanti kamu tidak akan beribadah di gunung itu ataupun di gunung yang di wilayah Israel Utara ataupun tidak lagi beribadah di Yerusalem, tapi akan beribadah dengan roh dan kebenaran. Ada masa memang punya gedung ibadah, adanya gedung, dan kemudian tanpa gedung. Bukankah juga itu merupakan gambaran juga pergumulan kita saat ini? Ada saatnya kita dapat beribadah on-site di gedung gereja. Bisa senang, sukacita berkumpul, tapi ada saatnya kita masih online. Nah, di antara perubahan-perubahan itu pun kita kembali menjadi bertanya, apakah arti ibadahmu itu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Kalau Musa menyampaikan bahwa ibadah pada saat itu sebagai sebuah gambaran Tuhan sedang menolong, Tuhan sedang menyelamatkan umatnya. Kemudian mengalami perubahan ketika dalam sejarah, perkembangan sejarah menjadi Tuhan memelihara umatnya. Dan umat diajak untuk bersyukur. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah pemahamannya dalam sebuah rasa Tuhan sedang menolong, Tuhan sedang memelihara? Sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang makna ibadah, ya, juga lagu dalam nyanyian yang berjudul Apalah Arti Ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada perasaan yang rela, kemudian sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu? Ibadah yang sejati adalah kasihilah sesamamu. Ibadah yang sejati adalah dengan sebuah kesungguhan, rasa syukur, rasa sujud dan syukur kepada Tuhan. Nah, karena itu Paulus di dalam suratnya yang pasal Roma pasal 12, ibadah yang sejati adalah persembahan keseluruhan kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita mau diingatkan, ketika kita beribadah, baik di dalam doa pagi ataupun juga dalam ibadah minggu, makna yang mendasar yang mau kita jaga adalah Tuhan, bagaimana kita diingatkan kembali, Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Rasa syukur itulah yang menjadi sebuah gemah hati ya dalam kehidupan kita ketika dalam ibadah. Tuhan yang dulu sudah menolong, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, dan dengan penuh rasa syukur menjadi sebuah persembahan yang menyeluruh di dalam kehidupan kita. Menjadi berkat, mengasihi sesama. Ibadah bukan hanya di gedung, tapi juga dapat menjadi sebuah ibadah yang di luar hari Minggu. Di sepanjang hari, di setiap waktu, menjadi sebuah persembahan yang harum bagi Tuhan mengasihi sesama. Tuhan kiranya menolong kita, menghayati bahwa Tuhan senantiasa menolong, dan dengan ungkapan syukur itulah sebuah ibadah yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami mau senantiasa diingatkan bahwa karya Tuhan di masa lalu tetap hadir dalam kehidupan kami masa sekarang dan yang akan datang. Dan mampukanlah kami Tuhan juga menggunakan seluruh waktu kami, hidup kami menjadi sebuah persembahan yang hidup dan yang juga adalah ibadah kepadamu. Kami hendak berdoa untuk bangsa ini yang masih terus berjuang dalam menangani wabah, kiranya wabah segera berlalu Tuhan. Dan kami pun hendak berdoa untuk krisis kemanusiaan yang masih terjadi di Ukraina. Perang yang terjadi, Tuhanlah kiranya juga yang menolong kiranya perang segera usai. Tuhan juga lah yang menolong aktivitas kami pada hari ini. Dan mampukanlah kami senantiasa di dalam bekerja dan kami berdoa. Kami menghayati ibadah dalam keseharian kami dan aktivitas kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa kembali. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.